Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jaki. Saya di sini akan menjelaskan tentang Kabinet Juanda. Latar belakang Kabinet Juanda adalah salah satu kabinet yang ada pada masa pemerintahan parlementer. Kabinet ini merupakan kabinet yang dipilih oleh Presiden Soekarno. Terbentuk kabinet dalam keadaan yang tidak menggembirakan karena pada saat itu Presiden menyatakan negara dalam keadaan bahaya. Bahaya karena partai politik melakukan dagang sapi untuk merebut kekuasaan. Sejak terjadi perebutan kekuasaan itu, maka Soekarno membentuk kabinet ini dengan menggunakan Jaken Kabinet atau Kabinet Karya. Jaken Karya yaitu kabinet terdiri dari para pakar ahli dalam bidangnya masing-masing. Pembentukan Kabinet Juanda. Terbentuknya Kabinet Juanda berawal dari krisis politik akibat pengunduran diri sejumlah menteri kabinet ahli pada Januari 1957 yang memicu ketegangan nasional. Kondisi ini berparah oleh kegagalan konstitusi menyusun UUD penggantian UUDS 1950 serta munculnya dewan-dewan militer di daerah yang menantang pemerintahan pusat. Setelah kabinet dialih runtuh dan partai-partai politik terlibat praktik dagang sapi dalam pembentukan kabinet, Presiden Soekarno menyatakan negara dalam keadaan bahaya dan menunjuk Ir Juanda yang bersifat non-partai untuk membentuk Kabinet Juanda, Kabinet Karya, yang resmi berdiri pada 9 April 1957 sebagai Jaken Kabinet yang diisi oleh para ahli sesuai bidangnya. Berakhirnya Kabinet Juanda. Setelah melalui kajian mendalam, Perdana Menteri Juanda menyimpulkan bahwa demokrasi terpemimpin harus dilaksanakan dengan kembali kepada UUD 1945. Usulan ini disetujui Presiden dan dibahas dalam Dewan Menteri pada 9 Februari 1957. Sebagai tindak lanjut, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1957 yang menetapkan berlakukan kembali UUD 1945 dan berakhirnya UUD sementara 1950. Perubahan ini mengakhiri sistem parlementer dan menggantikan dengan sistem presidensial, sehingga jabatan Perdana Menteri dihapus. Dengan demikian, pada 5 Juli 1959, Juanda dan Kabinet mengembalikan mandat kepada Presiden, menandai berakhirnya Kabinet Juanda. Peristiwa penting selain itu, pada 13 Desember 1957, Perdana Menteri Juanda mengeluarkan pengumuman pemerintah tentang wilayah perairan Indonesia. Pengumuman tersebut menegaskan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan, sehingga seluruh perairan di sekitar di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah nasional di bawah kedaulatan Indonesia. Ketentuan batas laut lama tahun 1939 dinilai tidak sesuai dan diganti, dan penetapan batas laut teritorial sejauh 12 mil laut yang diukur dari garis yang menghubungkan titik terluar pulau-pulau Indonesia, dengan menetapkan menjamin hak lintas damai kapal asing selama tidak mengganggu kedaulatan dan keamanan negara. Ciri-ciri: 1. Disebut Kabinet Karya karena tidak dibentuk berdasarkan koalisi partai politik, melainkan menekan pada kemampuan kerja dan profesionalisme para menterinya. 2. Bersifat non-partai, artinya para menteri yang duduk dalam kabinet berasal dari kalangan ahli dan tokoh profesional,
bukan sebagai wakil partai politik tertentu. 3. Dipimpin oleh Dr. Juanda Kartawijaya sebagai Perdana Menteri dan yang bertanggung jawab menjalankan pemerintahan di tengah situasi nasional tidak stabil. Kesimpulan, Kabinet Juanda disebut juga Kabinet Karya Pemerintah pada periode 9 April 1957 sampai 10 Juli 1959. Setelah kemerdekaan yang didapatkan pada 1945, keadaan Indonesia sebelum serta-merta menjadi baik dan stabil. Masih banyak kekurangan di sana sini yang perlu diperbaiki dan sangat mendesak untuk segera dijadikan solusi. Kondisi politik tanah air masih sangat goyah dan belum menunjukkan tanda-tanda ke arah yang stabil. Sebelum dilakukan pemilu 1955 yang notabene merupakan pemilihan umum pertama Indonesia, terjadi beberapa kali pergantian kabinet. Ada beberapa kabinet dan tertentu saja masing-masing kabinet tersebut memiliki beberapa program yang menjadi prioritas utama.